Di usia berapa kamu tahu kalau batu yang katanya malin kundang itu sebenarnya bukan kutukan Tuhan? Itu pure bikinan manusia. Dan patung itu dibuat sekitar tahun 1980-an oleh seniman bernama Dasril Bayras dan Ibn Zani Usman. Malin kundang itu mitologi, sebuah narasi yang sengaja diciptakan sebagai instrumen pendidikan, biar anak-anak tahu diri dan nggak lupa asal-usulnya pas udah sukses. Masalahnya bukan di ceritanya, masalahnya adalah gimana cerita itu dipakai. Kita nggak disisain ruang buat ngelihat persoalan dari dua arah. Kalau nggak percaya, cek cerita Malin Kundang. Nggak ada tuh sesi mediasi, nggak ada klarifikasi dari sisi Malin. Nggak ada ruang diskusi soal kemungkinan Malin ternyata punya luka masa kecil yang bikin dia akhirnya berontak. Pokoknya sekali kamu ngelawan, jadi batu. Terlepas dari ini adalah candaan yang nggak semua orang nangkep. Tapi logika jadi batu ini akhirnya kebawa ke dunia nyata dan jadi senjata andalan orang tua setiap kali anak mulai terlihat punya otak sendiri atau berani mandiri dalam berpikir. Definisinya pun gimana mood orang tua aja saat itu. Nggak mau ambil jurusan pilihan orang tua, durhaka. Nolak dijodohin pilihan orang tua, durhaka. Bahkan beda pilihan politik aja bisa dibilang durhaka. Tapi pernah nggak kita balik logikanya? Apakah cuma anak yang bisa dilabeli durhaka? Apakah nggak ada orang tua yang kurang ajar sama anaknya? Banyak. Saya mengistilahkan ini dengan dosa-dosa orang tua yang durhaka sama anaknya. Dan saya bagi jadi 5 dosa. Dan dosa yang terakhir, ini adalah dosa yang paling mengerikan. Dan banyak orang tua zaman sekarang nggak sadar udah terjebak di dalamnya. Saya nggak akan kasih ceramah agama, saya cuma pengen sharing dari perspektif psikologi tentang fenomena yang mungkin jarang ada yang berani bahas. Dosa pertama adalah orang tua yang menganggap anak sebagai aset. Mereka ngelihat anak itu kayak portofolio investasi dengan return yang tinggi. Mereka mengeksploitasi anak dalam 2 hal, finansial dan digital. Saya jelasin satu-satu mulai dari eksploitasi finansial dulu. Nah, karena orang tua ini nganggap anak kayak ATM berjalan, inilah yang menyebabkan terjadinya fenomena sandwich generation. Buat yang nggak tahu, sandwich generation adalah orang dewasa, biasanya usia 30-50 tahunan. Mereka bertanggung jawab atas orang tua mereka yang udah lanjut usia dan anak-anak mereka sendiri secara bersamaan. Dan karena beban itu, mereka ngerasa terjepit secara finansial dan emosional. Banyak dari mereka, para orang tua ini, dulunya tumbuh dengan logika survival yang kolot dan kaku. Ini juga bisa terjadi atau kebanyakan malah terjadi di orang-orang yang punya mindset banyak anak, banyak rezeki, which totally doesn't make any sense, menurut keyakinan saya. Dan karena mereka nggak punya perencanaan hari tua atau jaminan pensiun yang jelas, secara nggak sadar, mereka membebankan ketidakmampuan finansial itu ke pundak anaknya. Mereka ngasih pinjaman berupa asuhan, lalu menagihnya dalam bentuk cicilan seumur hidup, dengan bunga yang makin gede tiap tahunnya. Anak yang baru aja mulai kerja, mulai bisa napas, langsung disuruh mikul tanggung jawab finansial 1 batalion. Bayarin cicilan rumah orang tua, sekolahin adiknya, sampai nutupin utang-utang yang kadang nggak masuk akal. Secara sosial, mungkin tetangga bakal kagum, wah kamu anak berbakti ya, pengertian banget ya. Tapi di dalam, si anak bisa sangat menderita, karena nggak ada ruang buat memproses rasa lelahnya sendiri. Buat saya, ini tidak mendidik. Ini adalah bentuk keegoisan orang tua demi kenyamanannya sendiri. Bang, ini teori atau beneran kejadian bang? Ini real terjadi. Per tahun 2026, sekitar 41 juta orang di Indonesia tergolong sebagai generasi sandwich. Orang-orang ini berpotensi terjebak dalam kemiskinan struktural. Mereka akan mewariskan garis kemiskinan dari generasi ke generasi, karena nggak pernah punya modal untuk membangun asetnya sendiri. Kalau kamu pengen lihat contoh lain yang lebih ekstrim, lihat anak-anak yang dari kecil cari duit di bangjo, jualan koran, jualan makanan, ngamen, ngemis. Coba kapan waktu sambil sedekah kamu tanyain, kenapa mereka di situ? Pasti, rata-rata, jawabannya bantuin orang tua. Ya, para orang tua yang pikirannya ngehe kayak yang udah saya jelasin tadi. Video berdurasi 48 detik yang direkam oleh warga dari dalam mobil bikin heboh di Kota Pekanbaru. Salah satu anak terlihat menggunakan kostum tokoh kartun lengkap dengan berwarna pink dan memegang bakul kecil. Diduga ini digunakan untuk mengamen dan juga meminta-minta kepada pengguna jalan. Ini eksploitasi finansial. Ada juga eksploitasi digital. Ini adalah dampak buruk dari perilaku yang namanya sharenting. Biasanya ini terjadi di orang tua yang haus validasi sosial. Karena mereka nganggap kamu sebagai aset dan ngerasa memilikimu secara utuh, mereka ngerasa punya hak untuk mengeksploitasi privasimu demi gengsi digital.
Ini adalah tipe orang tua yang lebih peduli branding keluarga daripada kenyamanan anaknya sendiri. Mereka ngerasa punya hak buat pamerin prestasimu, membeberkan privasimu, dan parahnya, ngumbar aib dan kesedihanmu cuma demi likes atau komentar netizen. Bagi mereka, kamu adalah aksesoris. Kamu adalah properti panggung yang harus selalu terlihat sempurna, biar mereka bisa dicap ibu atau ayah yang hebat. Ya, nggak harus kelihatan sempurna sih. Kadang ada yang sengaja memperlihatkan kondisi yang sangat rentan, biar bisa dapat simpati, dikasihani, terus buka donasi. Banyak kan contohnya. Jual anaknya sendiri buat donasi. Apa konsekuensi atas perlakuan ini? Anak bisa tumbuh dengan rasa cemas atau ngerasa nilai dirinya cuma ditentukan jumlah like di media sosial. Ini yang bikin anak jadi pecandu validasi. Anak juga bisa jadi target bulian karena jejak digitalnya yang memalukan. Dan yang lebih parah, ini bisa memudahkan predator seksual atau pencuri identitas untuk menargetkan anak tersebut. Dosa kedua adalah orang tua yang otoriter. Orang tua tipe ini menetapkan aturan yang sangat kaku tanpa ngasih penjelasan apapun. Komunikasi cuma jalan satu arah, dan mereka nggak segan ngasih hukuman fisik untuk menimbulkan efek jera. Orang-orang ini sering jadiin usia sebagai legitimasi absolut. Semakin banyak ubannya, semakin sah suaranya. Anak cuma kayak objek yang harus patuh tanpa syarat. Banyak orang tua mengadopsi pola ini karena mereka sendiri adalah produk dari trauma masa lalu atau ketakutan akan hilangnya kontrol. Mereka membangun relasi bukan berdasarkan etika atau kasih sayang, melainkan hierarki kekuasaan. Mereka gagal paham kalau hormat adalah sesuatu yang didapatkan melalui wibawa dan kasih sayang, bukan sesuatu yang dipaksakan melalui intimidasi status. Bagi mereka, kemandirian berpikir anak adalah ancaman terhadap otoritas mereka. Kamu harus kuliah di sini, gak boleh bergaul sama si ini, harus kerja di tempat ini, nikah sama orang yang kayak gini. Pokoknya nurut apa kata orang tua, gak ada restu buat anak durhaka. Anak apa anjing nih? Dan itu mereka lakuin tanpa ngasih kesempatan si anak buat nanya atau berpendapat. Karena beda pendapat dianggap sebagai bentuk pembangkangan atau gak punya rasa hormat. Ini yang bikin anak nantinya antara jadi people pleaser atau jadi penjilat. Dia selalu berusaha nyenengin orang lain, karena terbiasa harus memenuhi standar tinggi orang tua demi dapat kasih sayang, atau biar nggak dihukum, atau biar orang tuanya diem. Ini yang bikin anak nantinya kurang inisiatif dalam mengambil keputusan penting yang mempengaruhi kehidupannya, karena dia punya trauma takut salah yang berujung hukuman di masa kecilnya. Dan yang lebih parah, inilah yang bikin anak berpotensi jadi pembuli, pelaku kriminal, pasangan yang ngelakuin KDRT. Karena dulunya mereka sulit mengekspresikan perasaan atau justru melampiaskan kemarahan di luar rumah. Mereka menganggap kekerasan sebagai cara normal buat menyelesaikan masalah. Nah, berangkat dari mentalitas sok berkuasa inilah, para orang tua ini akhirnya ngerasa nggak perlu menghargai yang namanya batasan atau boundaries. Banyak orang tua ngerasa karena mereka udah gedein anak, mereka berhak tahu setiap detail, isi kepala, dan perasaanmu. Mereka bongkar privasimu tanpa izin dan menginterogasi setiap detik kehidupanmu dengan paksa. Ada kerancuan antara mengasuh dan memiliki secara total. Bahkan dalam sudut pandang religius sekalipun, anak adalah amanah, bukan hak milik absolut. Menghargai batasan anak bukan berarti membiarkan mereka bebas berbuat dosa, tapi memberikan ruang bagi mereka untuk tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tapi tunggu dulu, saya harus tegesin dulu. Kalau boundaries ini nggak berlaku buat anak di bawah umur yang pangan, sandang, papan, dan apa-apanya masih numpang orang tua. Mereka harus dalam pengawasan orang tua. Jangan dipotong-potong buat daling lawan orang tua nih. Sampai mana tadi? Oh ya, tanpa batasan yang sehat, hubungan keluarga bisa berasa kayak penjara. Anak nggak belajar cara ngambil keputusan sendiri karena selalu ada intervensi. Mungkin nanti akan ada orang tua kolot yang nyanggah dengan alasan, loh, kalau terjadi sesuatu sementara orang tua nggak tahu apa-apa, karena nggak boleh nanya-nanya, gimana? Nggak ada yang bilang nggak boleh. Nanya boleh, maksa jangan. Lah kalau anakmu nggak mau cerita ke kamu, itu artinya kamu gagal menciptakan ruang yang aman dan nyaman buat si anak. Memaksa untuk tahu dengan cara melanggar batasan, justru bikin anak makin ahli dalam menyembunyikan sesuatu. Kamu nggak lagi melindungi, kamu lagi ngelatih dia jadi pembohong. Karena dia ngerasa rumah bukan lagi tempat yang bisa dipercaya. Ini yang bikin anak tumbuh tanpa rasa otonomi. Mereka ngerasa hidupnya milik publik. Ketika nanti dewasa, mereka jadi sulit ngambil keputusan sendiri, atau bahkan gagal melindungi privasi mereka dari orang lain.
Dosa ketiga adalah orang tua yang menggunakan kasih sayang dan pengorbanan sebagai senjata untuk mengendalikan kehidupan anaknya. Ini biasanya dimulai dari orang tua yang menjadikan anak sebagai tempat sampah emosional mereka. Dari kecil, anak udah dipaksa dengar curhatan berat soal utang keluarga, masalah ranjang, konflik antar saudara yang seharusnya bukan urusan anak kecil. Fenomena ini disebut parentification. Peran itu terbalik. Kamu dipaksa jadi orang tua bagi orang tuamu sendiri. Ini disebabkan orang tua yang masih labil secara emosional. Bisa karena nikah muda, nikah terpaksa, atau himpitan ekonomi. Mereka nggak punya coping mechanism yang sehat. Mereka nggak tahu cara ngelola stres, cara ngelola emosi negatif, apa yang harus dilakukan dalam situasi tertekan. Dan karena itulah, mereka menghisap energi anak untuk menstabilkan perasaan mereka sendiri. Mereka ngerasa karena udah ngelahirin, mereka berhak atas perhatian penuh dan empati tanpa batas dari si anak. Nah, karena mereka ngerasa udah memberikan segalanya ketika membesarkanmu, mereka ngerasa punya hak untuk mengendalikanmu. Yang dilakukan biasanya adalah guilt tripping, bikin kamu ngerasa bersalah, bertanggung jawab, atau nyesel, biar menuruti kemauannya. Kalimat yang biasa dilontarkan adalah, Mama mati-matian cari uang buat kasih semua yang terbaik buat kamu. Pengorbanan kayak udah bukan ekspresi cinta yang murni. Itu berubah fungsi jadi alat legitimasi untuk mengontrol setiap tarikan napasmu. Mereka ngerasa punya hak absolut atas jalan hidupmu, hanya karena mereka udah menjalankan kewajiban yang memang seharusnya dari tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Kamu nggak dibolehin berargumen, karena argumenmu akan langsung dianggap sebagai bentuk nggak tahu terima kasih. Dan kalau pada akhirnya kamu berani bersuara soal lelah atau stres yang kamu alami, mereka akan langsung menutup pintu diskusi dengan adu nasib. Halah, baru gitu aja lembek. Ibu dulu makan garam lebih banyak, lebih susah, tapi nggak pernah ngeluh kayak kamu. Atau kamu kurang ibadah itu, makanya stres. Mereka membunuh perasaanmu lewat kata-kata, bikin kamu ngerasa kalau rasa sakitmu itu palsu, nggak sebanding sama penderitaan mereka di masa lalu. Kalimat-kalimat seperti ini mungkin terdengar sepele, tapi secara psikologis, ini adalah bentuk emotional invalidation. Bikin seseorang ngerasa kalau emosinya nggak sah, nggak penting, atau berlebihan. Kalau ini terjadi berulang kali, kamu bisa mulai meragukan rasa sakitmu sendiri, ngerasa nggak berhak sedih, dan pelan-pelan kehilangan kemampuan memvalidasi emosimu sendiri. Dosa keempat adalah orang tua yang gila hormat. Mereka ngerasa dirinya anti salah dan menjadikan gengsi di mata orang lain jauh lebih penting daripada kewarasan anaknya sendiri. Tipe ini biasanya sangat peduli sama citra. Mereka suka jaim sama tetangga, kolega, grup WhatsApp keluarga. Mereka nggak memandangmu sebagai manusia, tapi aksesoris untuk menaikkan harga diri mereka. Ini yang bikin mereka sering ngebandingin kamu sama orang lain. Anak tetangga udah jadi PNS tuh, kok kamu masih freelance aja? Anak sepupu udah nyicil rumah tuh, kok kamu masih kontrak aja? Anak teman ibu udah nikah tuh, kok kamu masih main-main aja? Lah, bapak teman saya udah jadi presiden, Pak. Kok bapak masih gini-gini aja? Ibu teman saya udah jadi ketua partai malah. Kok ibu masih gini-gini aja? Mereka terus-terusan ngebandingin tanpa pernah mau tahu apa yang sebenarnya kamu perjuangkan. Nah, karena kebiasaan jaim ini, jaga gengsi, muncullah standar ganda. Mereka nggak mau kelihatan salah. Mereka ngerasa kalau ngakuin kesalahan di depan anak itu adalah sebuah penghinaan terhadap wibawa mereka. Inilah yang memunculkan fenomena di mana orang tua pantang meminta maaf. Dan ini udah jadi penyakit kronis dalam banyak keluarga di Indonesia. Mereka bisa menuntut kejujuran dan etika yang setinggi langit, tapi mereka sendiri ngerasa bebas dari aturan itu. Mereka bisa bohong ke kamu, tapi kalau kamu nyembunyiin sesuatu, kamu dicap durhaka. Bahkan ketika mereka jelas-jelas keliru dan menyakitimu, mereka nggak mau bilang maaf. Mereka sok-sokan mendadak baik atau tiba-tiba manggil ngajakin makan, kayak seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Ketakutan akan rusaknya citra sempurna inilah yang bikin mereka alergi sama isu kesehatan mental atau terapi. Kalau kamu nyoba terbuka dan bilang kalau kamu lagi terluka, atau pengen ke psikolog buat nyembuhin trauma masa kecil, mereka akan langsung nyerang kamu dengan label lembek atau kurang ibadah. Mereka nganggap mental health itu semacam konspirasi atau dakwaan yang menyudutkan cara asuh mereka. Buat mereka, mengakui kalau anaknya punya luka batin, berarti mengakui kalau mereka gagal sebagai orang tua. Jadi daripada memperbaiki diri, mereka lebih memilih membungkamu dengan dalih, dulu ibu nggak pakai terapi-terapian tetap kuat tuh, kamu aja tuh yang manja. Perlakuan semacam ini bisa bikin anak tumbuh dengan harga diri yang hancur dan nggak percaya sama otoritas. Kamu selalu ngerasa nggak pernah cukup, karena standarnya selalu bergeser sesuai pencapaian orang lain.
Kamu jadi punya keyakinan kalau dalam keluarga, kebenaran itu nggak penting. Yang penting adalah siapa yang lebih tua dan siapa yang punya kuasa. Rantai trauma ini bisa abadi kalau nggak ada komunikasi untuk rekonsiliasi. Dosa kelima ini adalah yang paling mengerikan, yang saya bilang di awal tadi. Karena banyak orang tua yang nggak sadar ngelakuin ini. Ini adalah para orang tua yang melumpuhkan anaknya. Ini adalah tipe orang tua yang terlalu memanjakan anak sampai ke tahap cacat fungsional secara mental. Istilahnya strawberry parents. Mereka nggak mampu bilang tidak ke anaknya. Mereka selalu pasang badan bahkan ketika anaknya melakukan kesalahan. Mereka yang akan membereskan setiap kekacauan yang dibuat anaknya dan memastikan si anak nggak pernah merasakan sedikit pun konsekuensi dari kesalahannya. Ini biasanya berangkat dari rasa bersalah atau ambisi pribadi orang tua. Banyak orang tua yang mungkin di masa lalunya hidup susah, lalu bersumpah, anak saya nggak boleh ngerasain susah kayak saya dulu. Saya nggak bilang itu salah, tapi kalau kadarnya berlebihan, akhirnya orang tua cuma jadi tukang sapu batu sandungan di jalan si anak. Mereka gagal paham kalau otot mental manusia itu cuma bisa tumbuh lewat gesekan, hambatan, dan kesulitan. Ada yang namanya resiliensi, kemampuan untuk beradaptasi dan bangkit dari kegagalan. Dan itu nggak akan bisa didapatkan di orang-orang tua yang terlalu memanjakan anaknya. Dengan selalu menyelamatkan anak dari setiap masalah, mulai urusan sekolah sampai konflik sosial, mereka sebenarnya sedang mencuri kesempatan si anak untuk belajar, jadi dewasa yang tangguh. Kondisi ini yang secara nggak sadar membentuk anak jadi pribadi yang narsistik. Karena di dalam rumah dia selalu jadi raja atau ratu yang nggak pernah salah dan keinginannya selalu terpenuhi. Dia jadi sosok yang arogan, minim empati, dan akan hancur berantakan ketika ngadepin yang namanya penolakan di dunia nyata. Orang tua tipe ini lebih memilih kedamaian instan, biar anaknya nggak nangis atau nggak tantrum saat itu. Mereka lebih milih nurutin apapun kemauan anaknya, daripada mikirin nasib anaknya yang bisa jadi sampah masyarakat di masa depan, karena nggak punya daya juang. Mau contoh? Murid yang ngelaporin gurunya karena ditegur, yang sebenarnya teguran itu bertujuan mendidik. Orang tuanya malah belain anaknya. Anak-anak orang penting yang sok kuasa, terus dia ngerasa bebas ngebully temannya, sampai parah. Bahkan ada yang meninggal. Anak-anak nggak berkompeten yang jadi pejabat, cuma karena orang tuanya pejabat. Saya nggak usah sebutin, pasti kamu juga tahu sendiri track recordnya gimana. What a trash. Disclaimer ya, video ini bukan bermaksud memojokkan para orang tua yang kebetulan termasuk dalam pembahasan. Tentunya setiap orang tua ada di kondisi yang berbeda-beda, yang menyebabkan mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan. Dan tentunya orang tua lebih tahu apa yang terbaik buat keluarganya, dan punya metode masing-masing dalam mendidik anaknya. Apapun caranya, selama itu ditujukan untuk kebaikan dan gak berlebihan, saya ulangi, tidak berlebihan. Menurut keyakinan saya sih, sah-sah aja. Kalau kamu orang tua dan ngerasa salah, ya gak usah berkilah. Minta maaf lah. Serius, ini sangat amat penting banget buat relasi anak dan orang tua. Kadang retaknya keluarga yang udah bertahun-tahun itu cuma lantaran anak yang sangat terluka dan orang tua yang segitu gengsinya mengakui kesalahannya. Ini sebenarnya bisa selesai dalam hitungan jam kalau orang tuanya humble dan mau minta maaf. Kemampuan mengakui kesalahan itu istimewa, nggak semua orang punya. Minta maaf juga nggak bikin harga diri orang tua runtuh. Ini justru pertanda seseorang itu ada di tingkat kedewasaan yang jauh lebih besar dari sekedar angka di KTP. Dan tentunya bisa jadi teladan yang baik buat anak. Kalau kamu sungkan, bingung, nggak tahu caranya minta maaf, itu karena orang tuamu dulu juga nggak pernah minta maaf ke kamu. Betul? Bukankah udah waktunya buat mutusin rantai kekolotan itu? Parents, respect is earned, is not given. Tunjukkanlah bagaimana menghargai, maka mereka akan menghargai. Tunjukkanlah bagaimana menghormati, maka mereka akan menghormati. Tunjukkanlah bagaimana meminta maaf, maka mereka akan tahu diri. Dan satu lagi, apapun alasannya, anak nggak pernah minta dilahirkan. Apapun alasannya, kehadiran mereka adalah hasil dari pilihanmu sendiri. Apapun alasannya, anak bukan aset, bukan aksesoris, bukan tempat sampah. Mereka adalah amanah. Kalau kamu orang tua dan video ini bikin kamu termenung, nggak ada kata terlambat untuk berkembang lebih baik. Tapi kalau video ini bikin kamu tersinggung, ya nggak apa-apa juga, terusin aja. Toh, Anda juga yang nantinya bertanggung jawab kalau ada apa-apa sama anaknya kan? Saya mah cuma orang random yang tiba-tiba muncul di beranda. Tapi, bukankah sesuatu yang bermakna itu emang biasanya muncul dengan random dan tiba-tiba? Think about it. Semua bermanfaat dan see ya.